Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Anom dengan NIM 2511011125. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD dan Prof. Nyoman Dantes. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan argumentasi akademik berkaitan dengan pertanyaan bagaimana perpaduan antara filsafat dan ilmu pengetahuan dapat menghasilkan solusi pendidikan yang berfokus pada kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan di abad ke-21. Jadi menurut saya, tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan teknologi telah mengubah metode belajar, pola pikir, bahkan interaksi antar manusia. Namun, kemajuan ini seringkali disertai dengan penurunan moral yang terlihat dari menurunnya etika, empati, dan rasa tanggung jawab sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk menggabungkan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat memberikan landasan nilai, arah, dan makna pendidikan, sedangkan ilmu pengetahuan menyediakan metode dan inovasi praktis. Kombinasi keduanya membuat pendidikan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi pada pengembangan karakter dan kepribadian secara menyeluruh. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang kuat di sini. Ia menyatakan bahwa pendidikan seharusnya mengarahkan semua potensi alami anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi, baik secara individu maupun anggota masyarakat. Filsafat pendidikan, Ki Hajar menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Dengan kata lain, teknologi dan ilmu pengetahuan akan berguna apabila digunakan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan juga sosial. Dalam pendekatan ilmiah, ini dapat direalisasikan melalui pendidikan berbasis karakter, pembelajaran yang kontekstual, serta penggunaan teknologi yang dapat menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, menurut John Dewey, seorang pemikir dalam filsafat pragmatisme, berargumen bahwa pendidikan adalah proses untuk mempertahankan rekonstruksi pengalaman secara berkelanjutan. Dewi menekankan pentingnya belajar melalui tindakan dengan mengalami langsung agar siswa dapat berpikir kritis dan reflektif. Menurut Dewi, sekolah seharusnya menjadi miniatur dari masyarakat, sebagai tempat di mana siswa belajar untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Dalam pendekatan ilmiah, pandangan ini mendukung model pendidikan abad ke-21 yang menekankan kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Dengan demikian, penggabungan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan John Dewey dapat menciptakan solusi pendidikan yang humanis dan relevan. Ki Hajar menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sementara Dewey memberikan kerangka ilmiah dan praktis untuk menerapkan pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman. Kombinasi keduanya menghasilkan pendidikan yang tidak hanya melahirkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, dan kesiapan untuk menghadapi kompleksitas dunia modern. Sebagai penutup, saya percaya bahwa pendidikan di Indonesia akan berkembang jika mampu menggabungkan filosofi nilai dengan ilmu pengetahuan modern. Filsafat berfungsi sebagai pedoman moral dan menjaga arah menuju kemanusiaan, sementara ilmu pengetahuan berperan sebagai pendorong inovasi untuk kemajuan dengan sinergi antara keduanya. Pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih humanis, berkarakter, dan sesuai dengan tuntutan di abad ke-21. Demikian yang saya dapat sampaikan. Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam harmoni.